Hai, selamat datang di channel Andre Nugros. Di video kali ini Mas Anu pingin ngebahas tentang 9 kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk pertama kali dilontarkan oleh Howard Gardner, profesor dan psikolog di Universitas Harvard. Sebagai informasi tambahan, kecerdasan majemuk dapat dirangsang sejak usia dini kepada anak-anak. Jadi, apa sajakah 9 kecerdasan majemuk itu? Ini dia. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Orang yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi verbal dan tertulis, suka menulis dan membaca, unggul dalam debat dan pidato, suka melontarkan humor, dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Kita bisa merangsang kecerdasan majemuk ini pada anak dengan membacakan dongeng, mengajarkan kata-kata baru, meminta si kecil mengarang cerita, menulis dan membacakan puisi, menulis buku harian, atau berbincang tentang apa yang ia lakukan di sekolahnya. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Ini merupakan kecerdasan manusia dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Untuk memicu kecerdasan logis matematis pada anak, latih si kecil dengan permainan analisis, berhitung, pergi ke museum ilmu pengetahuan dan sains, misalnya planetarium. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Orang dengan tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spasial visual anak dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain puzzle, dan bermain lilin-lilinan. Kemampuan spasial visual dimiliki oleh arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilatih untuk mengembangkan spasial visual memiliki kemampuan mengingat dan penalaran logika yang baik. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Orang yang memiliki kecerdasan ini sering melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Kita bisa membantu mengajari kecakapan ini dengan memasukkan anak ke dalam les tari, klub olahraga, mengajaknya bermain lempar dan tangkap benda, melatihnya menjaga keseimbangan saat berjalan, atau mengajaknya bermain teater. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka yang memiliki kecerdasan ini mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Kecerdasan musikal dapat diasah dengan memberi anak berbagai pilihan jenis musik, menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau bermain menciptakan lagu. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana manusia mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri anak, maka anak akan bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya, juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsuf. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Selain intrapersonal, kecerdasan interpersonal atau keterampilan sosial juga diperlukan. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Kecerdasan interpersonal pada anak dapat diasah dengan membiasakan ia bermain dengan teman sebayanya dan mengajaknya mengunjungi acara komunitas atau pertemuan sosial. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam.
serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Kecerdasan majemuk naturalis pada anak dapat dipupuk dengan mengajarkannya nama-nama hewan, tanaman, dan alam semesta. Kita juga bisa mengajak si kecil mengoleksi serangga, daun, batu, dan kerang, atau mengajak anak ke alam terbuka. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini membuat anak mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, atau apa peran kita di dunia. Kecerdasan eksistensial lebih mengarah kepada bidang filsafat. Beberapa pakar juga mengaitkan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Nah, itu tadi 9 kecerdasan majemuk manusia. Mengenali berbagai kecerdasan majemuk dapat membantu kita merangsang dan meningkatkan perkembangan diri. Mas Anung ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal tadi sampai sekarang. Semoga kita semua mendapatkan wawasan yang baru, atau buat teman-teman yang sudah pernah tahu tentang hal ini menjadi teringatkan kembali. Mas Anu pamit, semoga kita bisa ketemu di video yang lainnya teman-teman. Dadah!